Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umatnya seluruhnya. Ikhwas sekalian, kita sudah sampai pada zakat bahimatul an'am. Kita sudah sebutkan syarat-syaratnya. Yang pertama sudah sampai nisab. Yang kedua saimah, digembalakan. Kemudian yang ketiga sudah 1 tahun, 1 haul. Sampai nisabnya sudah terhitung 1 tahun. Kemudian yang keempat tidak dipekerjakan. Sekarang kita mulai satu persatu dari bahimatul an'am, onta, sapi, kemudian kambing. Kambing masuk di dalamnya domba sama kambing yang bukan domba. Namanya kambing apa? Ya kambing ya. Kambing yang rambutnya lurus. Lurus cowok. Kendit. Oh gitu. Baik, kita mulai dari yang pertama zakat onta. Onta mulai dikenai zakat ketika jumlahnya 5. Ketika jumlahnya 5. Setiap 5 ekor onta sampai 9, maka zakatnya 1 ekor kambing. Dan 1 ekor kambing ini bisa berupa domba umur 2 tahun atau yang bukan domba umur 1 tahun. 5 sampai 9. Kemudian 10 sampai 14. Di patokannya 5 ke atas, kemudian 10 ke atas, kemudian 15 ke atas. 5 ke atas maksudnya sampai 9, 1 ekor kambing zakatnya. 10 sampai 14, 2 ekor kambing. 15 sampai 19, 3 ekor kambing. 20 sampai 24, 4 ekor kambing. Jadi 5 sampai 24 itu intervalnya ya 5 lah. 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian 10, 11, 12, 13, 14. Kemudian 15, 16, 17, 18, 19. Dan 20, 21, 22, 23, 24. Ini setiap pertambahan 5 adalah nambah 1 ekor kambing. Coba saya ulang. 5 sampai 9 berapa? 1 ekor. 1 ekor kambing. Kemudian 10 sampai 14, 2 ekor. 15 sampai 19, 3 ekor. 20 sampai 24, 4 ekor. Dan 1 ekor tadi bisa berupa 1 kambing umur 1 tahun atau 1 domba umur 2 tahun. Kemudian untuk 25, sekarang intervalnya tidak 5 lagi, tapi 25 sampai 35. 25 sampai 35, zakatnya untuk onta yang jumlahnya 25 sampai 35 adalah mulai zakat onta. Namanya onta bintu makhot. Onta bintu makhot, bintu artinya perempuan atau betina. Makhot artinya yang sedang hamil. Jadi umur 1 tahun, genap 1 tahun, berjalan ke 2 tahun. Itu namanya onta bintu makhot. Anaknya induk yang lagi hamil. Namanya onta bintu makhot. Ini kalau jumlah ontanya 25 sampai 35, zakatnya 1 ekor onta bintu makhot. Kalau tidak ada onta betina, bisa diganti dengan onta jantan, tapi bintu labun. Bintu labun itu, tapi onta ibnul labun. Onta jantan ibnul labun, umurnya 2 tahun, genap 2 tahun, berjalan ke 3. Dikatakan ibnul labun karena induknya sedang menyusui. Dia umurnya 2 tahun, sudah genap 2 tahun ke atas. Jadi, bisa dengan salah satu dari 2 tadi. Onta bintu makhot, betina, umur 1 tahun, menuju 2. Atau kalau nggak ada, bisa ibnul labun, yang induknya sedang menyusui dengan umur 2 tahun berjalan. Berarti kalau dari sini, onta jantan sama onta betina mahalan mana? Mahalan betina. Onta itu yang lebih mahal betinanya. Nah, kalau ayam yang lebih mahal jantannya, ekornya. Kalau kambing
jantannya. Tapi kalau onta yang mahal betinanya. Kalau bebek yang mahal betina. Bebek yang mahal itu betinanya. B-nya. Baik, kita kembali ya. Jadi mulai hitungan onta 25 sampai 35, sekarang intervalnya bukan lagi 55. Jadi mulai 10. Jadi 25 sampai 35, satu ekor onta betina yang umurnya 1 tahun. Genap 1 tahun menuju 2. Namanya onta bintu makhot. Kemudian 35 sampai 45. Nah, sekarang intervalnya 10. Maka bisa bintu labun. Bintu labun itu onta betina yang umurnya genap 2 tahun menuju 2. Kemudian 45 sampai 60, maka ontanya hiqqah. Onta hiqqah itu onta betina yang umurnya genap 3 tahun menuju 4. Dikatakan hiqqah karena sudah berhak untuk dikawini. Udah balik ya. Udah balik. Onta hiqqah sudah punya hak untuk hamil atau untuk dikawinkan. Kemudian 61 sampai sebentar dulu. Tadi intervalnya berapa tadi ya? 10, 25 sampai 35, dan 35 sampai 45. Adapun 46 ke 60, intervalnya 15. Intervalnya 15. Jadi kalau 5 sampai 24, intervalnya 55. Adapun 25 sampai 35 10, 36 sampai 45 10. Adapun mulai 46 sampai 60, sekarang intervalnya 15. Satu ekor onta hiqqah. Onta betina yang sudah berumur 3 tahun. 61 sampai 75, onta jada'ah sudah berumur 4 tahun. Onta jada'ah dikatakan jada'ah karena giginya sudah tanggal. Kemudian 76 sampai 90, binta labun. 2 ekor onta betina yang umurnya sudah genap 2 tahun. Ini kalau ontanya 76 sampai 90. Dan 91 sampai 120, maka 2 ekor onta betina hiqqah yang sudah genap 3 tahun 2 ekor. Adapun ketika lebih dari 120, maka lebih gampang hitungannya. Setiap tambahan 40 ekor, maka tambah zakatnya 1 ekor onta bintul labun. Onta betina yang umurnya 2 tahun menuju 3. Kemudian pada setiap tambahan 50, tambahan zakatnya 1 ekor onta hiqqah yang sudah genap 3 tahun menuju 4. Selesai zakat onta. Bisa diulang? Bisa diulang. 75 hilang. Nah, 175, 1 ekor jada'ah. Jada'ah itu onta yang sudah berumur 4 tahun. Karena giginya sudah tanggal. Jada' artinya tanggal. Lepas. Kita ulang ya, 5 sampai 9. Zakatnya 1 ekor kambing. 10 sampai 14, 2 ekor. 15 sampai 19, 3 ekor kambing. 20 sampai 24, 4 ekor kambing. Nah, sekarang beralih intervalnya 10-10 2 kali. 25 sampai 35, 1 bintu makhot. Bintu makhot itu yang bagaimana? Sudah 1 tahun. Karena ibunya sudah hamil lagi biasanya. Makhot artinya hamil. Kemudian interval 10 lagi, 36 sampai 45, bintul labun. Itu umurnya sudah 2 tahun. Karena biasanya ibunya lagi menyusui, lagi punya laban. Laban artinya susu, makanya bintul labun. Ibunya lagi menyusui. Nah, sekarang mulai dari 46 sampai intervalnya berubah jadi 15. 46 sampai 60, 1 ekor onta hiqqah. Itu yang umurnya 3 tahun. Dikatakan hiqqah karena sudah berhak dikawinkan. Namanya onta hiqqah. Kemudian 61 sampai 75 masih interval 15, 1 ekor jada'ah yang giginya sudah tanggal. Biasanya umurnya 4 tahun. Kemudian untuk 76 sampai 90 masih interval 15, 2 ekor bintu labun, yaitu 2 ekor onta betina yang umurnya sudah genap 2 tahun. Adapun 91 sampai 120, nah, intervalnya berapa ini? 30. Intervalnya sekarang 30. 2 ekor onta hiqqah, 2 onta betina yang umurnya 3 tahun. Kemudian setiap lebih dari 120, setiap tambahan 30, setiap tambahan 40, maka tambah 1 bintu labun. Setiap tambahan 50, tambahan
1 hiqqah, selesai zakat onta. Selesai zakat onta. Sekarang zakat sapi. Mungkin kalau onta kemungkinan bisa mengamalkan kecil. Kalau sapi mungkin ya mungkin. Syaratnya apa tadi ya? Sudah sampai nisab. Nisabnya onta tadi berapa? 5. Kemudian syarat yang kedua sudah genap 1 tahun, 1 haul. Dan yang ketiga saimah, digembalakan. Kemudian yang keempat tidak dipekerjakan. Kalau 4 syarat ini tidak ada maka tidak wajib zakat. Sebanyak apapun tidak wajib zakat. Kecuali kalau ingin zakat ya silakan. Dilihat dulu persentasenya. Kalau kebanyakan digembalakan maka masih dizakat. Nah, berarti nggak dizakat. Allah a'lam. Kemudian yang kedua zakat bahimatul an'am, yang kedua sapi. Sapi mulai kena zakatnya itu kalau 30 ekor. Nisabnya onta 5, nisabnya sapi 30. Intervalnya 10-10. 30 sampai 39. Maka zakatnya 1 onta tabi. Kalau afan kok onta, sapi sekarang. Kalau onta diawali zakatnya pakai kambing. Kalau sapi langsung sapi. Tapi nisabnya tinggi. 30. Kalau onta kan baru 5 sudah kena zakat. Kalau sapi 30 ekor sampai 39, maka zakatnya 1 sapi tabi. Tabi artinya yang mengikuti induknya. Sapi yang masih mengikuti induknya. Kisaran umur berapa ya? Tabi 1 tahun ya. Sapi yang berumur 1 tahun atau sudah genap 1 tahun biasanya masih mengikuti induknya. Maka disebut onta tabi. Onta tabi. Jantan. Kemudian ketika bertambah 40 sampai 59. Sekarang intervalnya 20. Tadi 10, 30, 39. Sekarang intervalnya 20. 40 sampai 59. Maka ontanya onta musinnah. Apa? Sapinya sapi musinnah. Apa? Sapi dengan jumlah sapi 40 sampai 59, interval 20, maka zakatnya sapi musinnah. Sapi musinnah. Sapi musinnah adalah sapi yang sudah berumur genap 2 tahun. Sapi 1 tahun namanya tabi, sapi 2 tahun namanya musinnah. Betina. Musinnah betina. Yang sudah berumur genap 2 tahun. Dikarenakan dikatakan musinnah, sin artinya kan gigi. Giginya mulai muncul. Giginya mulai muncul. Ini jumlah 40 sampai 59, interval 20. Zakatnya sapi musinnah. Sapi betina yang sudah berumur 2 tahun. Kemudian 60 sampai 69. Nah, intervalnya turun lagi. Tadi 10, kemudian 20, sekarang 10 lagi. 60 sampai 69, maka zakatnya 2 sapi tabi. 2 sapi tabi. Sapi tabi yang gimana tadi? Masih mengikuti induknya. Umurnya berapa? 1 tahun. Genap 1 tahun menuju 2. 2 ekor sapi umur 1 tahun. Ketika sapinya mencapai 60 sampai 69. Ketika 70 sampai 79, maka zakatnya tabi 1 plus musinnah 1. 1 jantan umur 1 tahun, kemudian 1 betina umur 2 tahun. Kemudian ketika lebih dari 79, maka setiap tambahan 30 ekor, tambahan zakatnya 1 sapi tabi. Dan setiap tambahan 40 ekor, maka tambahan zakatnya 1 sapi betina musinnah yang umur 2 tahun. Kita ulang ya. Gampang. Sapi nisabnya berapa? 30. Untuk zakat sapi dengan jumlah 30 sampai 39, 1 ekor tabi. Sapi jantan umur 1 tahun. Genap 1 tahun menuju 2.
40 sampai 59 zakatnya musinnah, sapi betina umur 2 tahun. 1 ekor sapi musinnah. Kemudian 60 sampai 69 maka zakatnya 2 tabi', 2 sapi jantan umur genap 1 tahun. Dan 70 sampai 79 maka tabi' sama musinnah. 1 jantan umur 1 tahun sama 1 betina umur 2 tahun. Kemudian setiap tambahan 30 ekor sapi, maka tambahan zakatnya 1 tabi'. Setiap tambahan 40 ekor, tambahan zakatnya 1 musinnah. Baik, sekarang kita beranjak kepada zakat kambing. Zakat kambing. Nisabnya kambing dimulai dari 40 ekor. Coba kalau onta berapa tadi? 5. Kalau sapi 30. Kalau kambing 40, lebih banyak. Jadi mulai kena zakatnya kalau jumlah kambingnya 40 ekor. Ditambahkan syarat yang 4 tadi. Syarat pertama, sampai nisab. 2, haul. 3, digembalakan. Dan 4, tidak dipekerjakan. Ada kambing dipekerjakan? Kambing hitam. Mungkin sapi Garut ya, sapi Garut, kambing Garut. Jadi delman di tempat wisata mungkin. Atau kalau dikasih makan tiap hari ngarit misalnya, maka itu tidak masuk, tidak kena zakat. Tidak kena zakat. Jadi syaratnya 4, sudah sampai nisab, kemudian digembalakan, kemudian apa tadi? Haul, kemudian satu lagi tidak dipekerjakan. Nisabnya kambing mulai dari 40 ekor. Kambing masuk di sana domba sama kambing biasa. 40 ekor kambing sampai 120. Wah, intervalnya lumayan banyak. 80 ekor intervalnya ya. 40 sampai 120 zakatnya 1 kambing. 1 kambing ini bisa 1 tahun kambing atau 2 tahun domba. Berarti mahalan mana domba sama kambing? Mahalan kambing ya, umumnya. Beda kalau domba yang super. Kemudian 121 sampai 200 sama intervalnya 80. Maka 2 ekor kambing. 201 sampai 300. Sekarang intervalnya 100. Dari 201 sampai 300. 3 ekor kambing. Lebih simpel. Kemudian setiap ada tambahan 100 ekor, maka nambah zakat 1 kambing. Setiap tambahan 100 ekor, maka tambahan 1 kambing. Coba diulang, kambing nisabnya berapa? 40. 40 sampai 120 berapa? 1 kambing. 121 sampai 200, 2 ekor. 201 sampai 300, 3. Setiap tambahan 100, nambah 1. Nambah 1. 1 kambing itu syaratnya bisa 1 domba umur 2 tahun atau kambing biasa umur 1 tahun. Selesai pembahasan zakat kambing. Wah, onta, sapi, kambing sudah selesai. Oh iya, kalau kambing 1 tahun namanya jaza'ah. Jaza'ah. Poel ya. Kalau 2 tahun namanya apa tadi ya? Kambing 2 tahun namanya saniyah. Saniyah ya, kambing yang 2 tahun namanya saniyah. Karena isnan umurnya 2 tahun. Iya. Dari Rasulullah SAW. Ada hadisnya. Kita lagi nyari cepat nggak apa-apa. Mau beralih ke zakat fitrah. Insya Allah. Zakatnya fitrah. Kemudian masih terkait binatang zakat bahimatul an'am, ada tambahan lain. Tentang sifat yang wajib. Sifat yang wajib. Islam itu agama yang adil ya. Artinya nggak mendolimi salah satu pihak. Yang muzaki, yang mengeluarkan zakat, ataupun yang mustahik zakat. Yang mustahik zakat. Maka kambing atau onta atau sapi yang dikeluarkan sebagai zakat adalah yang pertengahan. Tidak yang bagus banget, ya kasihan dong. Yang melakukan zakat. Pejantannya diambil. Wah, jangan. Nanti nggak bisa berkembang lagi.
Oh, yang gemuk-gemuk diambilin. Tidak pula yang paling jelek. Misalnya muzakinya, oh, ini yang kurus nih, yang kurus nih. Yang kurang gizi ya. Jangan, karena seperti itu. Jadi Rasulullah bersabda, wa iyyaka wa karaima amwalim. Hati-hati kamu mengambil harta-harta kecintaan mereka. Artinya jangan yang bagus-bagus yang diambil, tapi yang pertengahan. Tidak pula yang muzaki, yang zakat ngasihnya yang jelek-jelek ya jangan. Ini sebagai bentuk ya adalah keadilan di dalam Islam. Kemudian terkait masih bahimatul an'am ada khiltah. Khiltah itu ketika binatang tadi bercampur. Ketika bercampur. Misalnya ada dua orang berserikat dalam kepemilikan beberapa ekor kambing. Kambing tadi berapa ya nisabnya? 40. Dua orang sama-sama punya kambing. Pokoknya ini 40 milik kita berdua. 40 milik kita berdua. Berserikat. Maka ketika itu sudah kena zakat. Walaupun yang punya dua orang. Walaupun yang punya dua orang. Kemudian, ketika seandainya dua orang tadi punya 20-20, dan tahu ini yang kambing saya, yang ada tandanya silang misalnya. Yang 420 ini punya kambing saya, yang tandanya minus misalnya. Tandanya minus misalnya. Namun ketika ditempatkan dalam satu tempat penggembalaan, kemudian dikandangkan dalam satu kandang, walaupun masing-masing tahu ini yang punya saya, itu yang punya kamu misalnya. Ketika digabung, totalnya 40, maka sudah kena zakat. Sudah kena zakat. Walaupun masing-masing punya 20 aja. Namun ketika ditempatkan dalam satu tempat, berserikat tempatnya, bukan kambingnya, ini juga sudah kena zakat. Kemudian, terkait dengan itu, maka tidak boleh seseorang ketika sudah satu haul, sudah 1 tahun, sengaja kambingnya dipisah. Supaya tidak kena zakat. Maka ini tidak boleh. Maka ini dilarang. Atau sebaliknya, digabung. Supaya amil zakatnya dapat narik. Amil zakat kan nanti dapat bagian zakat juga. Termasuk mustahik yang 8 golongan penerima zakat. Penerima zakat. Atau supaya zakatnya lebih sedikit, supaya zakatnya berkurang, akhirnya di apa ya? Diakal-akalin. Diakal-akalin. Baik, selesai zakat bahimatul an'am. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut zakat fitr? Sapinya digembala ya. Kalau dikandangin nggak kena zakat. Nggak kena zakat. Kalau diperjualbelikan nanti kenanya zakat urudut tijarah. Urudut tijarah syaratnya sudah sampai nisab, dan 1 haul, genap 1 tahun. Zakat yang paling umum itu zakat perdagangan atau zakat urudut tijarah. Kalau diperjualbelikan maka kena zakat. Kalau diperjualbelikan maka kena zakat. Kalau yang tidak diperjualbelikan, memang dia peternakan aja ya, dikembangkan terus gitu. Walaupun nanti ya boleh dijual juga, tapi kan intinya mengembangkan. Dan juga syaratnya tidak dikasih makan, artinya digembalakan aja dan tidak dipekerjakan. Jadi di Indonesia mungkin jarang terjadi orang yang zakat kambing, zakat sapi, atau zakat onta. Karena memang syaratnya seperti itu. Kalaupun kena zakat, biasanya zakat perdagangan. Karena dia gedein atau gimana ya, cuman gedein, dan jumlahnya nggak sampai puluhan seperti tadi. Kalau misalnya jual belinya sudah sampai nisab 85 gram emas misalnya, maka kena zakatnya zakat barang dagangan. Itu pun kalau sudah genap 1 tahun. Nggak tahu kalau gedein sapi berapa tahun? Buat Idul Adha. Kayaknya nggak sampai setahun ya udah gede. Kurang tahu. Setahun ya, beli sapi yang setahun. Sapi sih bisa buat kurban umur berapa ya? 2 tahun ya, 2 tahun. Yang beli yang 1 tahun digedein sampai umur 2 tahun misalnya. Kita lanjut kepada zakat fitr. Zakat fitr atau sedekahul fitr. Kalau zakat harta sudah kita bahas. Adapun zakat badan disebut zakat fitr.
Ada beberapa masalah. Yang pertama hukum serta dalilnya. Yang kedua syarat-syaratnya, siapa yang wajib zakat fitrah. Kemudian hukum atau hikmah dibalik kewajiban zakat fitrah, ukuran yang wajib, kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah. Ada 5 subbab. Zakat fitrah disebut zakat fitrah li'annaha tajibu bil fitri min Ramadan. Karena zakat fitrah itu diwajibkan ketika seseorang sudah tuntas, sudah berbuka dari puasa Ramadan. Ya, sudah masuk bulan Syawal. Sudah masuk bulan Syawal. Ini wajibnya. Jadi kalau sudah matahari terbenam, akhir Ramadan terbenam, berarti di situ sudah wajib zakat fitrah. Hukumnya serta dalilnya. Yang pertama, tentang hukum dan dalilnya, hukumnya adalah wajib atas setiap muslim sebagaimana riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri min Ramadhan sa'an min tamrin." Rasulullah menfardukan, artinya mewajibkan sedekah fitr, artinya zakat fitr. Di bulan Ramadan atau karena bulan Ramadan sudah berakhir, satu sa' berupa kurma atau sa'an min syair, satu sa' berupa tepung syair, tepung jelai atau gandum ya. Alal abdi wal hur. Zakat ini sebagai zakatnya budak atau zakatnya orang yang merdeka. Wadzakari wal unsa, laki-laki dan perempuan. Wassaghiri wal kabir, yang kecil dan dewasa, minal muslimin, dari kalangan orang-orang Islam. Jadi tidak dilihat jenis kelamin, semuanya diratakan. Jadi dilihat status, mau budak, mau merdeka, kena zakat fitrah. Anak-anak juga kena zakat fitrah. Kalau anak-anak yang menanggung adalah kepala keluarga. Taib, satu sa', ukurannya satu sa'. Satu sa' itu 3 kali mudnya Nabi. 3 kali mudnya Nabi. Mud itu 2 tangan didekatkan, ini 1 mud. 3 kali mudnya Nabi. 3 kali mudnya Nabi. Kalau konversikan ke kilogram, ada beberapa versi. Yang terkenal atau yang tersebar di kita 2,5 kilogram. Ada yang lebih juga, 2,7 dan sebagainya. Kadang kita kalau cari aman ya dilebihkan nggak apa-apa. Digenapkan 3 kilogram ya silahkan, monggo nggak apa-apa. Kalau lebih nggak masalah. Kalau pas, alhamdulillah. Kalau kurang, ini yang takutnya tidak sah. Kalau yang kurang takutnya tidak sah. Syarat-syaratnya, zakat fitrah wajib ketika sudah masuk bulan Syawal. Artinya terbenam matahari. Berdasarkan hadis yang tadi. Bagaimana kalau janin yang masih ada di dalam perut? Maka hukumnya disunnahkan untuk dizakati. Kalau sudah umur berapa ya ketika sudah ditiupkan ruh? Arba'ina yauman nutfatan, arba'ina yauman alaqatan, arba'ina yauman mudghatan. Berarti 3 kali 40. 120. Berarti berapa bulan? 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan, berarti disunnahkan dizakati. Tapi ingat, ini tidak wajib. Disunnahkan dizakati. Sebagaimana telah terbukti atau telah valid Utsman bin Affan dan juga sahabat yang melakukannya. Kemudian seseorang melakukan zakat untuk dirinya sendiri. Dan juga zakat orang-orang yang menjadi tanggungannya. Misalnya ayah wajib menafkahi anak dan istri, maka dia juga menzakati anak dan istrinya. Seorang ayah misalnya, atau kepala keluarga. Dan juga budaknya kalau ada. Jadi yang melakukan zakat adalah sayyidnya atau majikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fil 'abdi shadaqah illa sadaqatul fitr." Budak
tidak ada sedekahnya atau zakatnya kecuali zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini wajib atas orang yang punya kelebihan makanan untuk sehari semalam di hari raya tadi. Kalau punya lebih, misalnya 5 anggota keluarga. Nah, kalau masak nasi berapa kilo? 1 kilo mungkin ya. Masa sih banyak banget? Setengah kilo lah, setengah kilo. Setengah kilo. Saya nggak paham. Baik. Intinya kalau untuk kebutuhan sehari semalam tercukupi, ada tambahan, maka dia wajib zakat fitrah. Jadi kadang ada seseorang, awalnya nggak wajib, karena nggak punya apa-apa. Berhubung dikasih sama orang zakat fitrah, terus kok jadi banyak, sehingga kebutuhan dia untuk sehari semalam hari raya tercukupi, maka dia selain mendapatkan zakat fitrah, dia juga mengeluarkan zakat fitrah. Karena sudah syarat wajibnya sudah terpenuhi. Jadi kebutuhan pokoknya untuk sehari semalam sudah terpenuhi. Maka dia kalau ada tambahan lebih dari itu wajib zakat fitrah. Kemudian syarat yang pertama atau tambahan tadi Islam. Orang kafir tidak zakat fitrah. Kemudian adanya kelebihan kebutuhan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya untuk sehari semalam di hari raya. Selesai. Kemudian yang ketiga tentang hikmah wajibnya zakat fitrah. Yang pertama tentunya tathhirus shaim. Kalau zakat mal, tathhirul mal. Kalau zakat fitrah, tathhirus shaim atau tathhirun nafas. Mensucikan jiwa. Kalau zakat mal mensucikan harta. Barangkali ada serimpilan-serimpilan yang kotor atau yang tidak halal masuk dalam harta kita, maka kita zakati. Khawatir ada yang kotor dari yang kita makan. Adapun zakatul fitr, maka membersihkan jiwa orang yang berpuasa. Barangkali ketika puasa buang-buang waktu atau maksiatan, puasa maksiatan, maka untuk menyempurnakannya dibersihkan dari noda-noda tadi dengan zakat fitrah. Ini hikmah yang pertama. Tathhirus shaim, mensucikan orang yang berpuasa dari sesuatu yang mungkin terjadi ketika dia sedang berpuasa berupa al-laghaw, perbuatan sia-sia atau rafath, ucapan-ucapan yang kotor. Kemudian yang kedua, ighna'ul fuqara wal masakin, memberikan kecukupan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ini berpandangan bahwa zakat fitrah itu hanya diperuntukkan untuk fakir dan miskin saja. Adapun selain itu tidak dapat. Allah alam, ada yang memandang seperti itu, sehingga amil zakat pun tidak dapat zakat fitrah. Ada yang memandang sama seperti zakat mal. Jadi ada 8 golongan penerima zakat. Maka amil zakatnya juga dapat zakat fitrah. Allah alam, kalau di tempat antum, panitianya dapat enggak? Dapat ya. Tapi mengambil pendapat yang disamakan dengan zakat mal. Dan zakat mal. Artinya tetap 8 golongan. Kalau dalam fikih muyassar disebutkan hanya fuqara dan masakin. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafathi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah menfardukan zakat fitrah sebagai pensucian bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan-ucapan kotor, dan juga sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Disebutkan secara khusus orang miskin saja. Orang miskin masuk di dalamnya fakir, karena fakir lebih parah daripada miskin. Yang miskin saja dapat, maka yang fakir lebih berhak untuk dapat. Nah, ini disebutkan berarti 2 golongan saja. Kalau berdasarkan pendapat yang dipilih oleh fikih muyassar. Adapun ada juga versi yang lain, secara umum 8 golongan berhak mendapatkan zakat fitr. Ada yang bisa menyebutkan 8 golongan? Fuqara, 2 masakin, ketiga gharim, terus ibnu sabil, terus amil zakat fisabilillah, ibnu sabil ya. Mu'allafati qulubuhum. Satu lagi apa? Oh, saya baru 7, masalah ngitung ya. 8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina
'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wa riqab ketinggalan. Memerdekakan budak, untuk memerdekakan budak. Fi wabni sabil wa fi sabilillah wal gharimin. Baik, jadi kalau seandainya kita lebih condong kepada pendapat sama seperti zakat mal pada umumnya, maka 8 golongan tadi berhak menerima zakat fitrah. Kemudian ukurannya, ukuran zakat fitrah. 1 sa' berupa makanan pokok di negeri tersebut. Yang makanan pokoknya bur, gandum, ya berarti zakatnya pakai gandum. Yang makanan pokoknya syair, tepung jelai, maka pakai syair. Yang makanan pokoknya tamar, kurma, maka zakatnya pakai kurma. Yang makanan pokoknya zabib, kismis, berarti dia zakatnya pakai kismis. Atau akid, ya, susu yang dikeringkan misalnya, jadi makanan pokok, maka dia zakatnya pakai akid atau susu yang dikeringkan. Atau aruz, atau bahasa kita rice, maka dia zakatnya pakai rice, beras ya. Yang makanannya keju, makanan pokok keju mungkin ya berarti. Atau dzurrah, jagung, atau yang lainnya. Orang Papua mungkin makanan pokoknya sagu misalnya, berarti zakatnya pakai sagu. Jadi sesuai dengan kondisi suatu negeri. Maka kalau di kita zakatnya pakai kurma tidak sah. Zakatnya pakai kurma tidak sah. Karena makanan pokoknya adalah beras dan kurma. Terkait dengan siapa yang mendapatkannya, maka boleh diberikan kepada sekelompok orang. Misalnya nih, panti orang-orang miskin misalnya. Ada nggak panti orang-orang miskin? Kalau panti anak yatim ya belum tentu anak yatim miskin ya. Ada juga anak yatim kaya, belum tentu ya. Jadi kalau mau ngasih ke anak-anak yatim yang di panti asuhan, ditanya dulu mana yang fakir itu ya? Mana yang fakir? Karena belum tentu yatim itu fakir, belum tentu. Atau belum tentu miskin. Warisannya akeh bisa jadi. 1 orang boleh memberikan kepada jamaah, atau jamaah memberikan pada 1 orang juga bisa. Dan 1 keluarga dikasih sama 1 orang, boleh. 1 keluarga 7 orang. Nah, ada tetangga 1 nenek-nenek fakir misalnya, dikasih semuanya. Semua ke situ. 5 kali 3 kilo untuk 1 orang, boleh. Jadi 1 orang untuk jamaah bisa, 1 jamaah untuk 1 orang juga bisa. 1 jamaah untuk 1 orang juga bisa. Misalnya kepada fisabilillah. Di antara fisabilillah adalah para penuntut ilmu. Misalnya dikasihkan ke pondok pesantren misalnya, yang belajar ilmu agama, berarti bisa. Ini kalau dia ngambil pendapat 8 golongan bisa berhak dapat zakat fitrah. Tapi kalau dia lebih condong kepada pendapat fakir miskin saja, jangan diberikan pada pondok pesantren. Karena ada yang kaya juga nanti. Maka beda pendapat bisa beda pelaksanaan. Beda pendapat bisa beda pelaksanaan. Tapi nggak usah dibikin ribut. Yang penting satu. Mana yang lebih afdal gitu ya? Yang lebih afdal sesuai kondisi. Yang lebih bermanfaat itu yang lebih afdal. Yang lebih bermanfaat itu yang lebih afdal. Intinya yang manfaat yang lebih besar maka itu lebih afdal. Karena bisa jadi ini yang lebih manfaat, ini lebih manfaat. Dilihat situasi kondisi. Kalau di pondok udah dapat banyak, ya afdalnya nenek-nenek tadi. Allah. Nenek janda tua. Baik, kita lanjutkan. Waktu pengeluaran zakat fitrah. Terkait dengan waktu pengeluaran zakat fitrah, ada 3 waktu. Ada 3 waktu. Yang pertama ada waktu wujub, waktu wajib. Yang kedua waktu afdol, waktu yang paling utama. Kemudian ada waktu jawaz, waktu boleh. Jadi 3 macam waktu. Boleh, kemudian wajib, kemudian afdol. Kapan waktu boleh? 1 hari atau 2 hari sebelum 1 Syawal.
Jadi boleh seseorang mengeluarkan zakat 1 atau 2 hari sebelum 1 Syawal. Boleh. Ini namanya waktu boleh. Baik. Sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar. Ini dilakukan oleh Ibnu Umar dan juga beberapa sahabat yang lain. Kemudian yang kedua, waktu wajib. Waktu wajib itu ketika sudah terbenam matahari akhir bulan Ramadan. Maka itu masuk waktu wajib, malam harinya. Waktu wajib. Kemudian waktu afdalnya sebelum sholat id. Paling afdal itu malah menjelang sholat id. Makanya afdalnya sholat id itu diundur, agak disiangkan. Supaya orang-orang dapat waktu afdal untuk menyalurkan zakat fitrahnya. Mengeluarkan zakat fitrahnya. Jadi ada 3 waktu seseorang bisa mengeluarkan zakat. Ada 1 waktu lagi namanya waktu haram atau waktu terlarang. Sudah berakhir sholat idnya, baru dikasih zakat fitrahnya. Kecuali ada uzur ya, ada uzur. Ketinggalan 1 misalnya belum dikasih. Dikiranya sudah selesai, sudah habis. Ternyata ketinggalan 1. Kalau ada uzur, maka ya dimaaf. Jangan dimakan sendiri karena sudah diniatkan untuk zakat fitrah. Mungkin terkait dengan zakat fitri ada pertanyaan. Satu dalil dulu dalilnya. Man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum salat id, maka adalah zakat yang dikabulkan atau yang diterima. Man addaha ba'da salati fahiya sadaqah min sadaqat. Siapa yang mengeluarkan zakat fitrahnya setelah salat id tanpa ada udzur, maka itu sedekah biasa. Sedekah biasa. Selesai. Waktu boleh. Jawaz itu boleh. Jawaz, kemudian ujub, kemudian fadilah atau afdal. 1 atau 2 hari sebelum id, waktu jawaz boleh. Kemudian waktu wajib saat terbenam matahari dan waktu afdal sebelum salat id. Silahkan. Kalau mau zakat uang, maka ada akad dulu. Namanya akad wakalah. Akad wakalah. Mewakilkan sama amil zakat, tolong belikan beras. Ngasih uang, nanti sama amil zakatnya dibelikan beras. Tidak diserahkan dalam bentuk uang kepada mustahiknya. Jadi ada akad tambahan. Wakalah dulu. Mewakilkan kepada pihak amil zakat untuk membelikan beras. Nanti ujung-ujungnya yang diserahkan kepada mustahiknya adalah beras. Bukan uang. Silakan. Panti. Saya tentang mustahik zakat diperuntukkan pada siapa yang lebih afdal. Seandainya ada pilihan anak yatim ataukah panti
Nanti yatim juga, tapi non muslim. Non muslim. Kristen. Taib, sekali lagi, yatim dilihat dulu. Apakah dia termasuk mustahik apa tidak? Kalau yatim dia fakir juga, maka iya. Kalau yatim dia miskin juga, iya. Atau yatim dia mu'allaf, qulubuhum, artinya yang ada kecenderungan terhadap Islam, maka boleh juga. Atau kalau dia yatim yang juga ibnu sabil, penuntut ilmu misalnya, maka juga dapat juga. Kalau hanya sekedar yatim, maka tidak termasuk yang menerima zakat. Ya, mungkin tadi yatim plus penuntut ilmu. Jadi karena dia penuntut ilmu, maka dapat zakat misalnya. Kemudian yang non muslim, misalnya karena dia ada kecenderungan terhadap Islam atau dengan harapan nanti dia suka sama Islam, kemudian masuk Islam, maka dia masuk mu'allaf qulubuhum. Mu'allaf qulubuhum, yang hatinya ada harapan mu'allaf, terangkai dengan Islam. Maka alasannya yang yatim yang non muslim tadi alasannya adalah mu'allaf qulubuhum. Jadi dua-duanya bisa. Kalau yang satu penuntut ilmu syar'i, dan yang kedua mu'allaf qulubuhum. Allah alam. Termasuk kekurang ikhlasan itu ketika kita memberi mengharapkan doa dari manusia. Makanya termasuk kurang keikhlasan ya, bukannya nggak ikhlas, kurang. Kenapa kamu ngasih itu? Kenapa ngasihnya ke ustadznya? Wah, ustadz ini doanya ijabah loh. Ustadznya dapat banyak, padahal dia bukan mustahik. Pak Iyainya dapat banget, padahal dia bukan mustahik. Padahal dia bukan mustahik zakat. Kadang di kampung-kampung itu, ya Kiai dapatnya banyak. Padahal dia orang kaya misalnya, atau mampu. Tapi malah dapat zakat fitrah banyak. Jadi yang patokannya itu bukan doanya mustajab atau tidak, tapi dilihat dari golongan tadi. Golongan tadi. Oh lagi, monggo. Oh iya betul betul. Baik. Terkait dengan zakat, maka patokannya bukan makanan kita saja, tapi qutul balad, makanan pokok negeri itu. Jadi kalau kita nggak makan nasi misalnya, kita lagi diet keto misalnya. Iya misalnya. Makanya daging terus berarti zakatnya daging. Enggak juga gitu ya. Kentang terus gitu. Ya kenal terus lagi dia terus. Enggak gitu. Jadi patokannya kutul balad, makanan pokok negeri tersebut, bukan makanan pokok kita. Kalau sudah sama makan pokok kita ya yang kita makan. Biasanya beli berasnya yang misalnya super misalnya. Yang wangi-wangi misalnya pandan wangi, maka jangan yang hancur-hancur berasnya. Atau zakat jatah buat beras jatah buat zakat. Wah, iya. Oh, no. Mungkin ada lagi? Kita sampai jam 9:30 kan ya? Sekarang kita lanjut ahluz zakah. Kita lihat ahluz zakah. Atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taubah ayat 60, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fardatan minallah wallahu 'alimun hakim." Innama itu fungsinya sebagai pembatasan. Jadi nggak boleh menyalurkan zakat kepada yang selain ini. Tidak boleh menyalurkan zakat kepada yang selain ini. Semata-mata sedekah itu atau zakat itu bagi satu fuqara, dua masakin. Orang-orang fakir satu, orang-orang miskin dua. Wal amilina 'alaiha, amil zakat. Wal mu'allafati qulubuhum. Kemudian orang yang mu'allaf hati mereka. Artinya ada harapan, ada kecenderungan untuk masuk Islam. Kemudian yang kelima, wafir riqab, digunakan untuk memerdekakan budak, bukan dikasih ke budaknya, tapi digunakan untuk memerdekakan budaknya. Menebus untuk menekan budak.
Wal gharimina, orang yang mengeluarkan biaya untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Gharim itu orang nanggung kerugian orang gitu. Nulungi wong, tapi dia kehabisan uang misalnya. Maka dia termasuk nggak harus bangkrut. Dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Namanya gharim. Orang yang nanggung kerugian orang. Gharim. Kemudian fi sabilillah, dan untuk orang yang di jalan Allah. Artinya bukan dikasih ke orangnya. Fi sabilillah itu bukan ini buat kamu ya, buat sangu, buat jajan di jalan ketika perang, bukan, tapi digunakan untuk misalnya beli obat-obatan, beli persenjataan, atau beli makanan untuk semuanya, bukan untuk perorangan. Fisabilillah, ya logistik lah. Kemudian wabni sabil. Nah, kalau ibnu sabil diperuntukkan kepadanya untuk bisa sampai ke tujuannya. Fardhatan minallah, sebagai ibadah fardu yang diwajibkan, yang datangnya dari Allah, dan Allah alimun, maha tahu mana yang pas, hakimun, maha bijaksana. Yang pertama fuqara. Fuqara adalah seseorang yang tidak memiliki harta yang menopang kebutuhannya dan juga kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, makanan atau minuman atau pakaian atau tempat tinggal. Atau ada versi yang lain yang hanya mendapati kurang dari setengah kebutuhan. Misalnya anaknya 20. Kebutuhannya sehari berarti 500.000 misalnya. Nah, dia cuman punya 200.000 misalnya. Sehari pengeluarannya 200.000. Padahal harusnya 500.000, wajarnya. Maka dia termasuk fakir. Kemudian yang kedua miskin. Kemudian dia itu diberikan zakatnya itu bukan sekali dapat, bukan. Tapi selama setahun. Kalau sudah terkondisikan, pemerintah sudah ngatur, basnasnya sudah bagus gitu ya. Maka ngasih zakatnya nggak cuma sekali ngasih udah. Tapi selama setahun. Karena di antara hikmah zakat itu, yang tadinya fakir nanti nggak fakir lagi. Iya, tujuannya itu. Kalau cuma dikasih sekali ya tetap fakir kan. Jadi kalau sudah termanajemen badan amil zakatnya, maka dia akan mengatur. Jadi dikasih subsidi selama setahun supaya dia bisa ya bangkit, supaya tahun depan nggak jadi fakir lagi, sudah naik derajatnya. Atau mungkin dulunya mustahik, sekarang menjadi muzaki gitu ya. Itu cara memberikan zakat. Jadi tidak cuma sekali ngasih terus nggak ngasih lagi. Sekali 100 juta ya boleh buat modal. Tapi ya dilihat dulu, kalau buat habis-habisan sama dia ya mending nggak usah dikasih. Dilihat dia itu bisa muter uang apa enggak, uangnya diputer-puter bisa. Beli slot malah. Baik. Kemudian yang kedua, jadi dia diberikan zakat selama 1 tahun dengan harapan nanti tidak termasuk mustahik lagi. Kemudian yang kedua masakin. Masakin itu levelnya di atasnya fakir. Dia tidak mendapati atau dia hanya mendapatkan setengah dari kebutuhannya atau lebih dari setengah, tapi belum cukup. Jadi kondisi fakir itu lebih mengenaskan daripada miskin. Maka orang miskin juga sama, diberikan zakat selama 1 tahun. Bertahap ya, dengan harapan nanti tidak miskin lagi. Jadi dia menjadi beralih kepada muzaki. Kemudian yang ketiga al-amiluna 'alaiha atau amil zakat. Itu orang yang bekerja untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya kemudian menyalurkannya kepada orang-orang miskin. Kalau seandainya pemerintahnya sudah bagus, maka ini menjadi pegawai pemerintah. Kalau di Indonesia kan masih setengah-setengah ya, basnas itu. Setengah-setengah. Yang mau zakat ya silakan, yang enggak mau zakat sendiri silakan, yang tidak ada paksaan. Dia belum terkondisikan sedemikian rupa. Amil zakat, mereka berhak menerima zakat. Siapa yang memberi? Ya pemerintah. Bagaimana ukurannya? Ukurannya dia diberi
untuk kebutuhan dia selama ngambilin zakat atau menyalurkan zakat. Kalau sudah selesai tugasnya, dia dikasih lagi. Walaupun dia orang kaya, dia berhak menerima zakat karena dia sebagai amil zakat. Tapi ini diberikan selama dia bekerja saja. Kalau sudah tidak menjadi amil zakat atau libur cuti misalnya, maka dia tidak diberikan zakat tadi. Diberikan zakat tadi. Kemudian yang keempat, mu'allaf qulubuhum. Siapa itu mu'allaf qulubuhum? Mereka adalah suatu kaum yang mereka diberikan zakat dengan harapan hati mereka akan cenderung kepada Islam. Jadi mu'allaf itu masih kafir. Secara istilah fikih ya. Kalau istilah kita kan mu'allaf itu dulunya kafir, sekarang Islam. Sebutnya mu'allaf. Padahal dalam istilah fikih zakat, mu'allaf itu belum muslim. Dia itu masih kafir. Dikasih dengan harapan nanti dia akan masuk Islam. Atau bisa jadi dia baru masuk Islam dengan tujuan lebih kuat Islamnya. Lebih kuat Islamnya. Jadi orang-orang yang masih dianggap imannya masih lemah. Imannya masih lemah. Dengan tujuan supaya dia bisa meningkat kualitas keimanannya. Dan ini diberikan secukupnya. Tidak ada batasan waktunya. Sebenarnya fakir miskin itu kan dikasih selama setahun. Kalau amil zakat kan diberikan selama dia bekerja sebagai amil zakat. Kalau ma'alaf qulubuhum ya sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Kemudian riqab, wafir riqab. Kalau dibahas riqab maka ada tambahan fi. Kalau yang sebenarnya kan lil fuqara pakainya li. Kalau li dikasihkan langsung kepada orangnya. Tapi kalau fi tidak dikasihkan kepada orangnya, tapi digunakan untuk memerdekakan dia. Untuk memerdekakan budak tersebut. Riqab artinya ini leher ya. Orang dimerdekakan lehernya maksudnya seluruh tubuhnya. Ini namanya majaz part pro toto atau totem ya. Disebutkan sebagian, maksudnya keseluruhan. Jadi digunakan untuk memerdekakan budak atau membeli budak kemudian dimerdekakan budak tersebut. Atau ada budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang sedang memerdekakan dirinya. Jadi dia izin dulu sama majikannya, saya ingin beli diri saya. Hasil waktu nanti saya cicil. Kita boleh bantu budak mukatab yang sedang berusaha untuk memerdekakan dirinya. Dia juga termasuk orang yang berhak dibantu untuk memerdekakan dirinya supaya bisa merdeka. Kemudian yang keenam, gharimun, yaitu orang atau madin ya, orang yang menanggung hutang orang lain atau orang yang terlilit hutang juga bisa. Orang yang terlilit hutang. Entah hutangnya untuk kepentingan orang atau untuk membantu orang lain atau untuk dirinya. Pokoknya dia terlilit hutang, ada yang memandang semuanya berhak menerima zakat. Gharim. Masuk di dalamnya orang yang terlilit hutang untuk kebutuhan pribadinya atau terlilit hutang karena dia untuk kepentingan orang lain. Akhirnya dia terpaksa berhutang. Maka dia termasuk gharim juga. Dia diberikan zakat. Kalau dia memang hutangnya, kalau dia jadi gharimnya karena menanggung hutang orang lain, dia diberikan zakat walaupun dia kaya. Nah, kalau dia terlilit hutang dan tidak bisa membayarnya, maka dia juga termasuk menerima zakat. Kalau orang yang kaya, hartanya 1 miliar, hutangnya 2 miliar, kaya enggak ya? Enggak kaya berarti ya. Susah dikasih zakat tapi kok kelihatannya orang kaya, enggak dikasih zakat tapi kok uangnya minus 1 miliar gitu ya. Kasihan orang kayak gitu, nggak kena zakat tapi sebenarnya berhak mendapat zakat, tapi nggak dapat zakat. Salah siapa itu? Salah sendiri, banyak hutang. Kemudian yang ketujuh, fisabilillah, digunakan untuk di jalan Allah. Jadi bukan diberikan kepada prajurit-prajurit disangoni satu-satu, enggak, tapi untuk keperluan mereka, senjataan, baju besi atau medis dan sebagainya. Dan yang terakhir, ibnu sabil, itu orang musafir yang kehabisan bekal untuk sampai pada tujuannya. Dia juga termasuk mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Kemudian orang-orang yang tidak berhak atau tidak boleh diperuntukkan kepada mereka zakat. Satu, orang kaya. Orang kaya. La hawdha fiha li ghaniyin. Tidak ada bagian di dalam zakat bagi orang kaya.
wala liqawiyyin muktasib, tidak pula orang yang kuat yang bisa bekerja. Allah alam bisawab. Kemudian yang kedua, al-usul wal furu' wa zaujah. Yang tidak boleh menerima zakat usul. Usul itu leluhur. Ayah, ibu, kakek, nenek, itu namanya usul. Saya mau zakat untuk bapak saya, nggak boleh. Atau furu'. Furu' itu keturunan. Anak, cucu, ke bawah. Nggak boleh zakat pada mereka. Yang ada adalah nafkah, menafkahi. Kemudian istri. Saya ngasih zakat sama istri. Nggak boleh. Karena istri dapatnya adalah nafkah. Tapi kalau suami, boleh nggak? Boleh. Karena suami bukan tanggungan istri. Ya, kalau suami kok jadi tanggungan istri, malu lah ya. Suami jadi tanggungan istri, malu. Tapi kalau istrinya solehah, ya nggak apa-apa. Istrinya solehah nggak apa-apa. Saya punya suami, kamu di rumah aja ya, aku yang kerja. Wah, seneng banget ya. Atau kesehatan misalnya, lagi sakit. Tulang rusuk jadi tulang punggung. Ya, tulang punggung jadi tulang lutut. Kita aja. Jadi istri bukan termasuk orang yang boleh kita zakati, walaupun dia fakir atau miskin. Ya kalau suami boleh dizakati sama istrinya. Taib, kemudian orang kafir yang tidak mu'allaf. Orang kafir yang tidak ada harapan masuk Islam. Bahkan orang kafir yang sangat benci sama Islam misalnya. Nggak mungkin dimasuk Islam. Maka tidak termasuk mustahik zakat. Kemudian yang keempat, alun nabi. Alun nabi tidak boleh menerima zakat. Siapa alun nabi? Banu Hashim, anak keturunan Hashim. Maka tidak boleh menerima zakat. Para habaib misalnya, kalau benar mereka keturunan Nabi atau Banu Hashim, maka tidak boleh dikasih zakat. Nanti mereka nego dulu, jangan zakat ya, ini hadiah aja ya. Nah, kalau hadiah boleh. Kalau hadiah boleh. Amplop. Amplop itu sebenarnya masih tabu. Ini amplop maksudnya zakat apa hadiah gitu ya. Kalau masih ragu-ragu, maka sang Habib nggak boleh makan. Hati-hati. Jangan-jangan ini zakat, nggak boleh. Jadi kalau ditegesin, mas ini apa ini amplopnya ini? Hadiah. Ya makasih ya, kalau hadiah boleh. Jadi kalau zakat nggak boleh. Atau sedekah sunnah nggak boleh. Alun Nabi mereka adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Banu Muttalib. Katanya Bahar bin Smith itu ya. Katanya Alawiyin, Alawiyah keturunan Ali. Katanya punya pondok di penjara dulu namanya Tajul Alawiyin. Mahkota Alawi, keturunan Ali. Allah Allah. Kalau memang terbukti dia Banu Muttalib, maka tidak boleh menerima zakat. Ada yang memandang Banu Hashim saja. Allah Allah misal. Jadi kalau dia memang keturunan Nabi atau alun Nabi, tidak boleh menerima zakat. Sehingga dia lebih hati-hati harusnya. Hasan apa Husain ya, ketika sedang ngemut kurma, dimarahin sama Nabi, suruh dimuntahkan. Karena khawatir itu adalah sedekah. Karena haram bagi alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mawali alun Nabi SAW. Mawali itu orang-orang yang dimerdekakan oleh alun Nabi. Alun Nabi. Maka mereka tidak boleh menerima zakat juga. Kemudian yang keenam, al-abd, budak. Budak itu tidak dikasih zakat. Kenapa? Karena budak tidak berhak memiliki. Yang ia miliki adalah milik sayyidnya atau majikannya. Maka ketika zakat pada abd, maka itu sama saja ngasih sayyidnya. Padahal sayyidnya tidak berhak menerima zakat. Adapun abd, dia menjadi tanggungan sayyidnya. Kemudian ketika ada 8 golongan amil zakat, ada 8 golongan mustahik zakat, apakah harus semuanya dikasih atau cukup sebagian saja? Maka diberikan kepada ya sebagiannya saja, nggak harus semuanya.
nggak usah bagi-bagi semua. Ini untuk fakir, ini fukara, untuk ambil zakat ini itu nggak harus seperti itu. Misalnya untuk fakir semua ya silahkan, untuk fukara semua ya silahkan. Hal min soal, ada pertanyaan? Bagaimana kalau orang Indonesia zakatnya ke Palestina? Nanti zakat fitrahnya saya mau itu ke jalur Gaza sih. Saya salurkan ke jalur Gaza misalnya. Boleh tidak? Ya boleh. Tapi lebih bagusnya untuk orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita. Kalau ingin ngasih ke sana ya ngasih yang lebih bermanfaat lah. Misalnya ngasih pakaian, ngasih dana dan sebagainya. Adapun afdolnya maka untuk orang-orang di sekitar kita saja. Bisa jadi mereka nggak butuh beras. Jadi mereka nggak butuh makanan pokok yang dibutuhkan fasilitas misalnya atau pakaian misalnya. Maka afdolnya kalau ingin memberi pada saudara-saudara kita di luar negeri sana, maka uang, karena mereka yang lebih tahu kebutuhannya apa. Tapi kalau zakat fitrah nggak boleh uang, nggak boleh uang. Maka kalau zakat fitrah kita salurkan kepada orang-orang di sekitar kita saja. Walaupun boleh ya, walaupun boleh. Selama mereka adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, fuqara atau masakin. Selesai. Kemudian selanjutnya bahas tentang siang, yang insya Allah 2 bulan lagi kita puasa. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau sudah jadi oraf, nggak masalah. Sudah oraf nggak masalah. Sudah orafnya nanti dibelikan sama amilnya beras, maka nggak masalah, nggak harus pakai akad-akadan. Namanya taati atau ya taati ya, memberi. Tapi sudah tahu maksudnya nanti akan diberikan. Allah alam. Tapi kalau madhabnya Syafi'i memang ketat, harus ngomong. Kalau pakai madhab Syafi'i yang fanatik banget, nggak bisa belanja di mall-mall. Karena nggak ada akad secara lisan. Cuma ngambilin barang, terus dihitung-hitung, terus bayar. Sehingga nggak ada ijab kabul yang sah menurut madhab Syafi'i. Naktafi bihadzal qadar, kita cukup sampai di sini, lebih 5 menit. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.